Kita akan menjelajahi strategi menghemat pengeluaran sehari-hari untuk mencapai stabilitas keuangan dan membangun kebiasaan yang berkelanjutan. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita kenali pentingnya mengelola pengeluaran sehari-hari dengan bijak. Menghemat bukanlah tentang mengorbankan kenyamanan, tetapi lebih kepada menciptakan kestabilan keuangan jangka panjang. Kita akan melihat bagaimana mengenali dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Pertimbangkan untuk membuat anggaran bulanan yang realistis. Dengan menyusun anggaran, Anda dapat memprioritaskan pengeluaran yang penting dan mengidentifikasi area di mana Anda bisa melakukan penghematan. Kita akan membahas cara membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Selanjutnya, kita akan menjelajahi strategi praktis untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari. Dari membandingkan harga produk dan layanan hingga mencari diskon atau promosi, ada banyak cara untuk menghemat uang tanpa mengorbankan kualitas hidup. Mari kita bahas kebijakan belanja pintar dan bagaimana menghindari godaan impulse buying. Selama perjalanan ini, kita juga akan membahas cara mengoptimalkan penggunaan kartu kredit. Dengan memahami manfaat dan risiko yang terlibat, Anda dapat menggunakan kartu kredit sebagai alat yang mendukung tujuan keuangan Anda, bukan beban tambahan. Selain itu, kita akan menyentuh konsep menyusun dana darurat. Dana darurat penting untuk melindungi keuangan Anda dari kejutan tak terduga. Kita akan membahas cara menyusun dana darurat yang mencukupi dan memberikan ketenangan pikiran di tengah ketidakpastian. Penting juga untuk menyentuh aspek psikologis dari mengelola pengeluaran. Kita akan membahas bagaimana mengelola emosi terkait keuangan, menghindari perangkap pengeluaran impulsif, dan menjaga fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Sebagai tambahan, kita akan membahas beberapa aplikasi dan alat keuangan yang dapat membantu Anda melacak pengeluaran, membuat anggaran, dan mencapai tujuan keuangan Anda secara lebih efektif. Harapannya Anda akan mendapatkan wawasan yang kuat tentang strategi menghemat pengeluaran sehari-hari dan merancang pola pikir keuangan yang membawa kestabilan dan keberlanjutan. Mari kita mulai petualangan ke arah keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi konsep investasi kecil yang dapat memberikan dampak besar pada keuangan Anda. Dalam 10 menit berikutnya, kita akan membahas cara memulai investasi dengan jumlah kecil seperti reksadana atau program investasi otomatis. Melalui diversifikasi portofolio, Anda dapat memitigasi risiko dan membangun kekayaan perlahan namun pasti. Setelah membahas investasi, kita akan merinci cara membangun dan memelihara dana darurat. Selain menyimpan uang di tabungan, kita akan membahas pilihan investasi yang aman dan liquid untuk dana darurat, sehingga uang tersebut dapat bekerja lebih keras untuk Anda. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Dengan pendidikan keuangan yang baik, mereka dapat memahami nilai uang, membuat keputusan keuangan yang bijak, dan membangun kebiasaan yang positif sejak dini. Mari jelajahi beberapa strategi untuk mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anak dan remaja. Kita akan menyentuh pada rencana keuangan jangka panjang. Dengan menyusun tujuan keuangan jangka panjang yang spesifik, Anda dapat memberikan arah pada upaya pengelolaan keuangan Anda. Mari diskusikan cara menyusun rencana keuangan yang realistis dan fleksibel untuk mencapai impian finansial Anda. Harapannya Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengelola keuangan secara menyeluruh. Melalui strategi ini, Anda dapat membangun pondasi keuangan yang kokoh, mengoptimalkan investasi, dan mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Mari kita terus jelajahi dunia keuangan untuk mencapai tujuan Anda. Selanjutnya, kita akan memperdalam pemahaman tentang peran emosi dalam pengambilan keputusan keuangan. Kita akan membahas bagaimana emosi seperti ketakutan atau keserakahan dapat mempengaruhi keputusan investasi dan strategi untuk tetap tenang dalam menghadapi fluktuasi pasar. Memiliki kendali emosional adalah kunci untuk menjaga stabilitas portofolio dan mencapai hasil investasi yang lebih baik. Setelah itu, kita akan melihat keberlanjutan keuangan keluarga. Kami akan membahas cara membangun kebiasaan keuangan yang berkelanjutan, melibatkan seluruh keluarga dalam pengambilan keputusan keuangan dan menetapkan nilai-nilai keuangan yang kuat.
Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan peran asuransi jiwa dalam perencanaan keuangan. Dalam 5 menit berikutnya, kita akan membahas manfaat asuransi jiwa, cara memilih polis yang sesuai, dan bagaimana polis asuransi jiwa dapat melindungi keluarga Anda dalam skenario yang tidak terduga. Kita akan menyimpulkan perjalanan ini dengan menyoroti pentingnya perencanaan keuangan pasca pensiun. Mari jelajahi strategi untuk mencapai kemandirian finansial di masa pensiun, termasuk investasi cerdas dan rencana pengeluaran yang bijak. Harapannya Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengelola keuangan secara holistik. Melalui kombinasi strategi pengeluaran, investasi cerdas, dan perencanaan jangka panjang, Anda dapat mencapai stabilitas dan keberlanjutan finansial. Mari terus membentuk kebiasaan dan pengambilan keputusan keuangan yang mendukung tujuan Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Dalam perjalanan finansial ini, kita mengeksplorasi lebih dari sekadar strategi keuangan. Kita belajar bahwa di balik angka dan grafik, emosi memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan keuangan. Memahami diri sendiri dan mengelola emosi ketika dihadapkan pada situasi keuangan yang kompleks adalah kunci untuk mencapai kestabilan finansial jangka panjang. Hikmah yang dapat diambil dari perjalanan ini adalah kekuatan literasi keuangan. Literasi keuangan memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang informasional dan bijaksana tentang uang Anda. Melalui pemahaman mendalam tentang investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan, Anda dapat mengambil kendali atas masa depan finansial Anda. Selain itu, kita menyadari pentingnya membangun fondasi keuangan yang kokoh untuk keluarga. Mengenalkan konsep literasi keuangan kepada generasi muda membantu menciptakan warisan pengetahuan dan kebijaksanaan keuangan. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Kita menggali makna sebenarnya dari keberlanjutan finansial. Bukan hanya tentang mencapai tujuan keuangan jangka pendek, tetapi juga tentang membangun fondasi yang akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kehidupan Anda dan generasi berikutnya. Dengan mengambil hikmah-hikmah ini, Anda dapat melangkah maju dengan keyakinan dan keterampilan yang diperoleh dari perjalanan ini. Teruslah menjaga kesadaran keuangan, beradaptasi dengan perubahan, dan terus belajar untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Selamat mengembara dalam dunia keuangan yang terus berubah. Dengan berakhirnya perjalanan ini, marilah kita merenung sejenak pada pencapaian dan hikmah yang telah kita temui. Melalui pemahaman mendalam tentang keuangan, pengelolaan emosi, dan literasi keuangan, Anda telah membangun fondasi yang kuat untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan finansial. Penting untuk diingat bahwa perjalanan ini bukanlah akhir dari pembelajaran, melainkan awal dari sebuah komitmen untuk terus berkembang secara finansial. Dengan membawa hikmah dan pengalaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda mampu menghadapi tantangan keuangan dengan keberanian dan pengetahuan yang diperoleh. Ingatlah bahwa setiap keputusan keuangan, sekecil apapun, membentuk jejak perjalanan finansial Anda. Dengan tetap konsisten pada tujuan, menerapkan disiplin, dan terus belajar, Anda membangun fondasi yang akan membimbing Anda melalui segala ketidakpastian dan perubahan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga pemahaman dan keterampilan yang diperoleh memberikan manfaat sepanjang perjalanan finansial Anda. Selamat melangkah menuju masa depan keuangan yang lebih cerah dan terencana. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.